Pesan Jokowi pada Megawati, jangan macam-macam. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapat informasi yang terbaru. Tak sedikit pengamat yang memprediksi Presiden Jokowi salah satu kingmaker yang sangat diperhitungkan di pemilu 2024. Gerbong Jokowi yang berjumlah kurang lebih 570 organ relawan dengan puluhan juta anggota dan simpatisannya di dalam negeri dan luar negeri menjadi salah satu kunci di pemilu. Maka tidak heran jika Jokowi sampai mengatakan relawannya dengan sebutan seksi. Ada yang berusaha tarik ke sana kemari. Ini menarik, gerbong Jokowi adalah relawan bukan mesin partai. Menurut saya relawan bergerak berdasarkan hati karena melihat figur yang menjadi medan magnetnya. Law of attraction, hukum gaya saling tarik-menarik. Lebih murni, lebih nyata bukan rekayasa. Ada yang ikut dalam organisasi tak sedikit yang bergerak secara perseorangan berdasar kesamaan. Sedang partai bicara struktural, anggota bergerak berdasarkan perintah. Ada sistem komando yang ditentukan oleh ketua yang kemudian diikuti hingga ranting. Mesin partai bekerja jika ada bahan bakarnya. Bahan bakar tercipta karena biaya. Ada uang kami bekerja, tidak ada uang jangan ditanya. Maka tak heran apabila kader atau calon legislatif di daerah-daerah harus berani bayar harga untuk mendapatkan suara. Sudah menjadi rahasia umum untuk yang satu ini. Pada intinya, daya tawar Jokowi tak bisa dianggap enteng kali ini. Tidak mudah bagi tokoh lain di Indonesia yang begitu lihai meracik organ relawannya tetap solid dan dijadikan bergaining bagi pihak lawan. Jokowi sebetulnya beberapa kali melakukan manuver politik tingkat tinggi. Saya mencatat beberapa yang sempat mencuat ke permukaan, antara lain sebagai berikut. Pertama, pernyataan ogah Jokowi didorong 3 periode. Kedua, lalu semiotika politik saat dirinya lebih memilih didampingi Ganjar Pranowo daripada hadiri gelar kehormatan Megawati sebagai profesor di Unhad. Ketiga, kemudian membuat pernyataan melalui video singkat di hadapan Seknas Jokowi. Keempat, penunjukan para pembantunya terkait kebijakan strategi yang bukan diberikan kepada kader PDIP tapi justru kepada kader di luar PDIP. Sepakat kiranya dengan pengamatan politik lingkar wajah kemanusiaan atau lawan institut, Muhammad Mualimin menilai Presiden Jokowi tengah melakukan manuver politik. Jadi, ada duo Golkar berperan penting dalam mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Setelah Erlangga Hartarto sebagai Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN. Tujuannya agar Ketua PDIP Megawati tidak berani macam-macam pada Jokowi. Sebab Jokowi bisa pindah partai ke Golkar jika PDIP terlalu banyak menuntut. Katanya kepada Kenpi.co, Kamis 1 Juli 2021. Mualimin menjelaskan ada faktor lain mengapa Jokowi tidak menunjuk Menteri Sosial Tri Risma hari ini untuk menempati posisi Luhut. Jokowi ingin memberi pesan ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bahwa di periode kedua ini tidak peduli dengan tekanan atau independen dalam membuat kebijakan. Saya kira dapat dipahami manuver Presiden Jokowi di atas. Jokowi bisa dibilang di atas angin untuk saat ini. Kalimat Megawati dalam beberapa waktu yang lalu terkait petugas partai ditunjukkan kepada Jokowi. Tapi oleh Jokowi hal itu nampaknya sudah tidak begitu diikuti. Jokowi adalah seorang presiden panglima tertinggi negara. Berdiri di atas semua golongan dan lapisan. Tidak bisa ditekan-tekan sedemikian rupa untuk mengistimewakan kelompok tertentu termasuk partai yang menjadi kendaraannya saat naik jadi Presiden Republik Indonesia. Terlebih Megawati pernah mengatakan out kalau ada petugas partai yang tidak nurut partai. Bisa jadi oleh Jokowi jika terlalu nuntut banyak hal akan cabut. Tak kurang partai lain yang kesemsem dengan sosok Jokowi meski sudah tidak duduk sebagai pejabat sekalipun. Saya memprediksi selepas dari jabatan presiden akan berlabuh ke partai. Sebab masih ada 2 orang terdekatnya yang duduk di pemerintahan.
anak sulungnya Gibran Rakabuming Raks sebagai wali kota Solo dan menantunya Bobi Nasution sebagai wali kota Medan. PDIP pada pemilu tahun 2014 dan 2019 mendapat efek jas ekor dari Jokowi sangat besar. Ini harusnya menjadi catatan penting buat PDIP. Jadi win-win solution bagi keduanya. Tidak bisa dipahami paling lebih berpengaruh di antara keduanya. Jokowi diuntungkan karena PDIP dan PDIP diuntungkan karena adanya figur Jokowi. Jadi jangan macam-macam, sesuai porsi dan takaran. Jika macam-macam maka yang dapat kita lihat sekarang duo Golkar menjadi faktor penting di masa genting. Saya kira hanya Jokowi yang dapat membujuk Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden dari kendaraan Golkar. Ganjar Airlangga versus Prabowo Puan. Sebab Golkar melalui Airlangga sebagai ketua umum sudah memberikan sinyal kuat saat dalam suatu kesempatan wawancara secara eksklusif mengatakan target Golkar 2024 nomor 1 tidak dapat ditawar. Kalau dari sosok atau tokoh Golkar tahu diri, maka dia harus tunjuk satu bintang yang sedang bersinar terang. Siapa dia? Silakan Anda tebak di kolom yang telah disediakan. Demikian, salam. Polisi harus usut kerumunan massa Rizik, cari korlap dan dalangnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapat informasi yang terbaru. Saat masa hadiri sidang vonis Rizik, terjadi kerumunan. Yang hadir di sana mencapai ratusan atau mungkin seribuan. Yang bilang jutaan, silahkan cek kejiwaan atau kewarasan dulu. Sempat terjadi kericuhan karena jalan menuju PN Jaktim dihalangi oleh aparat kepolisian yang menjaga. Mereka melempari aparat, lalu dibalas dengan tembakan air mata dan membuat massa simpatisan Rizik kocar-kacir lari berserakan di jalan. Sebuah kericuhan kecil sebenarnya, tapi tetap saja ada kerumunan, apalagi saat ini pandemi di DKI Jakarta terus menorehkan rekor, mencapai setengah dari jumlah angka nasional. Kepolisian akan mengusut kerumunan massa yang terjadi saat sidang vonis Rizik. Polres Metro Jakarta Timur menyatakan telah menangkap 131 massa simpatisan Rizik di sekitar area PN Jaktim. Fokus kami ke pemeriksaan kerumunannya, itu kan dari berbagai daerah. Kita hanya fokus ke siapa yang menyuruh, dari mana dia tahu, alasannya kenapa hadir, kata Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur Kompol Suwardi. Dari hasil pemeriksaan terhadap massa simpatisan itu, mereka mengaku berangkat ke PN Jaktim atas inisiatif sendiri. Keterangannya sih atas inisiatif dia, karena dapat informasi beraneka ragam, ada melalui majelis taklim, ustadz, ada juga memang mendapat info di medsos katanya. Inisiatif sendiri, agak sulit dipercaya. Buktinya puluhan anak-anak datang dari kota sebelah dan mengaku dibayari oleh seseorang sebesar 150.000 untuk hadiri sidang Rizik. Kalau ditotalkan, uangnya mencapai jutaan untuk menyogok anak-anak hadir di sana. Apakah orang dewasa juga mungkin dibayar oleh oknum tersebut? Who know? Dan kita mungkin bisa menebaknya sendiri. Rasanya aneh kalau tidak ada korlap atau koordinator atau sponsor yang terlibat dalam aksi demo tersebut. Secara kita tahu mereka kebanyakan pengangguran yang tidak ada kerjaan. Ketimbang mati gaya di rumah dan tak tahu harus ngapain, lebih baik keluar ikut demo. Mana tahu dapat sedikit hadiah kecil-kecilan. Rasanya sulit mempercayai kalau mereka semua datang karena murni cinta kepada imam besarnya. Lah, yang gak punya uang, yakin mau. Polisi harus usut ini sampai ke akar-akarnya. Perlibatan anak-anak ke dalam aksi demo bukan terjadi pertama kali ini saja. Jika dilihat ke belakang, sejak gerombolan munafik ini menggelar demo, biasanya ada anak-anak yang ikut juga. Entah itu ikut orang tua atau dibayari untuk ikutan. Jangan lupa ketika demo rusuh penolakan RKUHP, RUU KPK dan Omnibus Law, anak-anak dan remaja sekolah juga ikut ngerusuh. Terbukti mereka dibayar oleh oknum.
Ini adalah bukti kalau perlibatan anak-anak sudah menjadi hal yang wajar, karena mereka lebih mudah dibodohi dengan sedikit uang. Mereka tak tahu apa-apa, disogok dengan reward tertentu sudah cukup untuk menggiring mereka ke medan pertempuran demo. Yang paling miris adalah anak-anak yang merusak makam Nasrani di kota Solo. Anak-anak yang diduga telah dihasut oleh salah satu lembaga belajar yang katanya tak berizin. Dengan menggunakan sentimen agama, terbentuklah intoleransi bahkan kebencian terhadap agama tertentu. Melihat simbol langsung terpancing emosi kebenciannya. Makanya siapapun dalang yang memanfaatkan anak-anak ini harus ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Makin kesini, perseteruan politik sudah berbalut agama dan kini mulai menyasar ke anak-anak sebagai korbannya. Tangkap dalangnya, ciduk korlapnya, jangan biarkan mereka lolos dan hidup tenang. Bukan masalah otoriter menghalangi hak orang demo, tapi ini masa pandemi. Selain itu, kalau mereka demo seringkali suka ngerusuh dan bertarung dengan aparat kepolisian. Selain itu, kalau mereka demo seringkali suka ngerusuh dan bertarung dengan aparat kepolisian. Selain itu, seringkali anak-anak atau dewasa dibayar untuk berbuat onar. Apakah ini harus dibiarkan begitu saja? Apakah tindakan tak berotak ini harus terulang lagi entah sampai kapan? Kelompok ini terlalu melenceng dari makna demo sesungguhnya. Mereka bukan demo, tapi pamer arogansi dan kekuatan dengan tujuan intimidasi. Selain itu, niat mereka memang suka merusuh. Kalau pemerintah dan aparat kepolisian bisa menghentikan praktik demo nyampah seperti ini, bakal jadi prestasi yang sangat luar biasa. Sebenarnya otak dari ini semua ya itu aja, gak ada yang lain. Bagaimana menurut Anda?